Ex-Kapolres Ngada Nusa Tenggara Timur AKBP Fajar Widya Darmal Lukman terjerat kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kasus ini menambah panjang kasus yang mencoreng institusi Polri. AKBP Fajar diduga melakukan kekerasan seksual kepada anak di bawah umur dan menjual video kekerasan seksualnya ke sebuah situs porno yang berbasis di Australia. Dari hasil pemeriksaan, AKBP Fajar diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 3 anak di bawah umur dan 1 orang usia dewasa. Selain bukti-bukti yang diperoleh, 16 saksi juga telah diperiksa penyidik Propam. Bagaimana bisa polisi yang mestinya memberi perlindungan dan mengayomi masyarakat justru menjadi pelaku kejahatan? Aksi bejat Kapolres Ngada kala itu, AKBP Fajar memantik kemarahan warga di Kupang, NTT. Kekerasan seksual ex-Kapolres Ngada kepada sejumlah anak di bawah umur membuat warga tak habis pikir. Bagaimana mungkin seorang polisi yang seharusnya melindungi masyarakat malah menjadi predator anak? Akibat perbuatan pelaku, warga pun meminta AKBP Fajar dihukum maksimal agar menimbulkan efek jerah. Kami jadi ketakutan karena kami punya anak kecil dan ternyata di NTT dia sudah masuk hal-hal seperti itu. Bersatu padu untuk menangani hal ini supaya NTT itu nggak jadi lagi nggak jadi incaran oknum yang seperti ini. Karena sebenarnya kan dia melindungi anak-anak, malah melecehkan anak itu. Kalau bisa dia dihukum dia sepantasnya. Gara-gara terjerat kasus kekerasan seksual terhadap anak, Divisi Propam Polri menggelar sidang etik terhadap ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Darma yang sebelumnya dicopot dari jabatannya. Sidang yang digelar di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan ini berlangsung sejak pukul 10 pagi. Selain menghadirkan ex-Kapolres Ngada, sidang juga menghadirkan sejumlah saksi dan saksi ahli baik untuk kasus narkoba maupun kekerasan seksual. Hasilnya, ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Darma dipecat tidak dengan hormat. Terduga atau pelanggar saat ini itu bersalah ya, dan kemudian dengan putusan PTDH adalah perbuatan tercela, dan untuk proses banding merupakan bagian daripada hak pelanggar ya. Tentunya nanti akan dibentuk oleh komisi banding. Dan lantas, seperti apa sosok ex-Kapolres Ngada NTT AKBP Fajar yang terjerat kasus asusila dan kini terancam hukuman pidana? Fajar Widya Darma Lukman Sumaatmaja, alumni SMA Taruna Nusantara Angkatan ke-9 yang lulus sekitar 2001. Fajar kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dan lulus pada 2011. Pria yang berpangkat Ajun Komisaris Besar ini menjabat sebagai Kapolres Ngada Flores, Nusa Tenggara Timur sejak 26 Juni 2024. Sebelum bertugas di Ngada, AKBP Fajar bertugas sebagai Kapolres Sumba Timur pada 2022. Saat menjadi Kapolres Sumba Timur, AKBP Fajar turut menangani kasus penyekapan dan perampokan pasangan suami istri asal Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur. Ia kemudian dipercaya menjadi Kepala Unit 1 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Jawa Barat pada 2019. Kemudian hasil proses penyidikan, polisi membeberkan sejumlah bukti baru dari kasus dugaan pencabulan anak yang dilakukan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar. Salah satunya adalah ditemukan compact disc berisi 8 rekaman video kekerasan seksual yang dibuat mantan Kapolres Ngada Fajar Widya Darma. 8 rekaman video kekerasan seksual yang ditemukan polisi berisi video korban anak di bawah umur yang berusia 8 tahun. Dari hasil pemeriksaan 9 saksi, ditemukan juga bukti pemesanan kamar hotel pada 11 Juni 2024 atas nama ex-Kapolres Ngada dan rekaman CCTV. Alat bukti yang kami dapat dari saksi-saksi ada 9 orang, kemudian petunjuk dari CCTV dan dari dokumen registrasi di resepsionis, kemudian barang bukti berupa 1 baju dress anak bermotif
love pink dan alat bukti surat berupa visum serta CD atau compact disc yang berisikan video seksual sebanyak 8 video. Sebelumnya pada Kamis sore 13 Maret, Mabes Polri menghadirkan AKBP Fajar Widya Dharma Lukman yang mengenakan baju tahanan. Polri menetapkan ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar sebagai tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Tak sampai di situ, Fajar juga mengonsumsi narkoba. Karena kasus yang menjeratnya itu, AKBP Fajar dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres dan dimutasi ke Satuan Kerja Pelayanan Markas atau Yanma Polri. Selain bukti-bukti yang diperoleh, 16 orang saksi diperiksa juga telah diperiksa penyidik Propam. Selain kasus pidana, Fajar juga dikenai sanksi etik yang digelar Senin 17 Maret. Setelah dilakukan penyelesaian kedinasan di Mabes Polri, proses pidana ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar diserahkan ke Polda NTT untuk kasus asusilanya. Perbuatan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan persetubuhan atau perjinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah, konsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Setelah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Lalu bagaimana caranya Fajar, Kapolres Ngada saat itu menjalankan aksi pencabulan kepada anak di bawah umur? Dari hasil pemeriksaan diketahui, Fajar ternyata dengan sengaja meminta seorang perempuan berinisial F, diduga penyedia anak di bawah umur, untuk mendatangkan 3 anak ke sebuah hotel. Perempuan F kemudian menyanggupi permintaan Fajar dan mendapatkan korbannya, seorang anak perempuan berusia 6 tahun. F langsung membawa korban ke hotel yang sudah dipesan Fajar. Sebagai imbalannya, F menerima 3 juta rupiah dari AKBP Fajar untuk menyediakan anak di bawah umur. Sementara itu, keluarga korban di Kupang kecewa dan marah setelah mengetahui anak mereka yang masih di bawah umur menjadi korban pelecehan seksual. Orang tua korban meminta pelaku dihukum setimpal. Mirisnya, keluarga korban juga mengenal baik sosok F yang ternyata berperan sebagai perantara penyedia anak. F rupanya datang ke rumah korban dan meminta izin baik-baik kepada ibu dan bapak korban untuk mengajak korban pergi jalan-jalan bermain. Tapi ternyata F membawa korban untuk makan dan bertemu tersangka AKBP Fajar. Selain itu, korban juga diberi uang Rp50.000. Padahal F menerima imbalan Rp3 juta dari Fajar. Sangat mengecam terkait dengan situasi ini, apalagi anaknya yang masih sangat kecil. Selama ini si F yang menjadi perantara, dia datang ke rumahnya, dan kemudian ketika dia datang ke rumahnya ini, si F ini minta izin secara baik dengan mama dan bapaknya, bapak dari si anak ini, bahwa kami mau jalan-jalan, mau pergi untuk bermain. Dan mamanya pada satu waktu dia heran sekali karena ketika anaknya pulang itu pegang uang 50.000. Dan ketika dia memegang uang 50.000 ini, mamanya sempat bertanya, dapat uang ini dari mana? Lalu dia menjawab bahwa, oh ini kakak F punya bapak yang kasih saya. Lembaga Perlindungan Anak LPA Nusa Tenggara Timur menduga kasus ex-Kapolres Ngada bukan hanya kekerasan seksual biasa, melainkan ada unsur tindak pidana perdagangan anak. Polisi diminta mendalami kasus secara profesional dan terbuka agar bisa menjaga kenyamanan warga, terutama bagi korban dan keluarga. LPA NTT juga mendesak polisi mendalami kemungkinan korban lain di kasus kekerasan seksual mantan Kapolres Ngada. Akan ada korban tambahan lain. Tidak mungkin ini pelaku tunggal. Kami menduga bahwa ini adanya sindikat terkait dengan kejahatan seksual terhadap anak, dan sindikat juga terkait dengan bagaimana perdagangan anak
bagaimana mereka bisa mendapatkan uang, mengusut secara tuntas sehingga bisa memberikan rasa kenyamanan bagi masyarakat NTT, terutama untuk korban dan keluarga. Anggota Polri yang seharusnya jadi pengayom masyarakat, terlebih seorang Kapolres sebagai pengayom di daerahnya, malah melakukan perbuatan menyimpang, bahkan tega melakukan kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri menyebut, Polri tidak akan meneransi tindakan yang dilakukan mantan Kapolres Ngada yang sudah dipecat dari Polri dalam sidang etik. Tindakan Fajar sudah masuk dalam perbuatan tercela dan pelanggaran berat, ditambah merekam dan menyebarluaskan video asusilanya. Karena itu, sudah selayaknya pelaku diberi hukuman lebih berat dibanding pelaku yang merupakan masyarakat pada umumnya.